Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 adalah Hari Raya Pentakosta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 3b sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu.
Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tetapi kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gereja yang diutus. Dalam liturgi Gereja Katolik, ada dua sekuensia atau madah khusus yang dinyanyikan atau didaraskan pada hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta. Madah ini dipercaya berasal dari abad ke-9 ketika lagu-lagu Gregorian berkembang dan menjadi populer. Sekuensia ini dinyanyikan atau didaraskan sebelum bait pengantar Injil. Dengan menyanyikan atau mendaraskan madah Pentakosta, umat memohon agar Roh Kudus turun untuk berdiam dan memenuhi hati umat yang resah dan sendu, untuk melunakkan hati yang keras, mencairkan hati yang beku, dan mengarahkan mereka yang sesat ke jalan yang benar. Perayaan Pentakosta menandai berakhirnya masa Paskah selama 50 hari, dan gereja merayakannya sebagai hari kelahiran gereja, sebagai kumpulan semua orang beriman yang diutus oleh Yesus ke segala penjuru bumi. Peristiwa Pentakosta didahului oleh janji dari Yesus sendiri dan disertai suatu pesan perutusan. "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Janji itu adalah kuasa Roh Kudus, dan pesan adalah diutus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan sungguh-sungguh datang dan memenuhi hati para rasul. Roh Kudus adalah roh Pentakosta, dan Pentakosta adalah awal gereja. Roh Kudus adalah roh gereja. Tanpa Roh Kudus, tidak ada gereja Yesus Kristus dan tidak ada perutusan. Saudara-saudari terkasih, salah satu hal menarik ialah suasana para murid yang menerima Roh Kudus. Mereka mengalami suatu perubahan radikal. Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati mereka membuat suatu perbedaan besar. Sebelumnya, mereka merasa tidak mampu melanjutkan tugas perutusan Tuhan. Mereka tidak terpelajar, buta huruf, hanyalah nelayan-nelayan sederhana. Mereka dilanda ketakutan, kecemasan yang mencekam. Mereka menjadi penakut dan pengecut. Mereka mengunci diri dalam ruangan dan tidak berani menampakkan sosok mereka. Mereka menyembunyikan diri karena takut ditangkap dan mengalami nasib yang sama dengan Yesus. Sekarang, mereka berani tampil ke publik dan bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Bahkan mereka merasa gembira jika diperkenankan menderita demi nama Yesus. Mereka juga tidak takut untuk dihadapkan pada pengadilan. Mereka menjawab, "Tidak mungkin kami diam." Mereka merasakan suatu keharusan untuk berbicara dan mewartakan serta memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Semuanya itu dimungkinkan karena Roh Kudus yang memberanikan dan menguatkan mereka. Tetapi sangatlah penting bahwa mereka berkumpul bersama, mereka menjadi satu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dalam kebersamaan ini, saat mereka berkumpul di satu tempat, terjadilah Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Peristiwa ini ditandai dengan simbol-simbol yang indah, seperti tiupan angin yang keras, api, nyala-nyala api dan lidah-lidah, serta pintu-pintu yang terbuka. Gereja lahir. Pewartaan Injil dimulai. Hasilnya ialah, pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran akan kehadiran Roh Kudus tidak hanya penting untuk kehidupan gereja, tetapi mutlak perlu. Gereja tidak dapat berkarya tanpa Roh Kudus. Juga sangatlah penting memahami bahwa hal ini bukan hanya berlaku bagi permulaan gereja pada peristiwa Pentakosta, tetapi harus berlanjut dewasa ini dan seterusnya sampai akhir zaman dengan suatu keyakinan akan penyertaan Roh Tuhan yang menetap. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita adalah gereja, kita juga yang diutus.
Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.